Shalom, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan di persekutuan doa malam ini. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini sudah kita merayakan Jumat Agung, kita sudah ibadah, dan malam hari ini pun kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang juga tidak lepas dari perayaan kita pada hari ini pun, firman Tuhan ini saya akan menyampaikan juga. Di Injil Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ayat yang ke-20, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang tertulis tetap tertulis. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada penyaliban yang dialami oleh Tuhan Yesus, saat ini dia sedang ada di atas kayu salib, maka sedang terjadi perbincangan di antara para prajurit dan para imam tentang apa yang ditulis di atas kayu salib yang saat ini di mana Tuhan Yesus sedang berada. Di sana ditulis tentang Injil, yang artinya adalah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, sangat menarik. Tulisan yang diberikan, yang ditempel di atas kayu salib yang ada Tuhan Yesus, di mana secara tidak langsung, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, secara tidak langsung di dalam tulisan itu ada sebuah pengakuan. Di dalam tulisan itu bahwa Yesus adalah, yang disalib itu adalah orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Walaupun situasi dan kondisi orang banyak yang sedang ada pada saat itu tidak menerima kalau dia itu Raja orang Yahudi, tetapi secara tidak langsung pengakuan telah ada ketika orang atau para prajurit menuliskan tulisan ini di atas kepala Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Yesus Raja orang Yahudi. Sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Dari tulisan ini ternyata ditulis dalam 3 bahasa, Bapak Ibu Saudara, dalam pengertiannya, dalam bahasa Ibrani, Latin, Yunani di ayat yang ke-22. Tidak terlepas dari ketidaktahuan daripada Pilatus, karena mengeraskan hatinya, dan dia sadar bahwa Tuhan sendiri sudah mengetahui, dia menyampaikan bahwa dia adalah Raja orang Yahudi. Makanya Pilatus menulis kata itu, Bapak Ibu Saudara. Secara tidak sadar, Pilatus menyampaikan secara luas bahwa Yesus adalah Raja, Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi, dan ini saatnya ditunjukkan bahwa Yesus Mesias yang dinantikan orang Yahudi itu, dialah Yesus yang tersalib di atas kayu salib. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang paling menarik. Di saat Yesus sedang berada di atas kayu salib, tanpa dia mengasih tahu kepada orang banyak itu bahwa dia adalah Raja orang Yahudi, tetapi lewat perintah daripada Pilatus menyatakan secara tidak langsung bahwa Yesus adalah Raja yang dinantikan. Melalui kerasnya hati Pilatus, kepala Pilatus, Bapak Ibu Saudara, kebenaran tentang Yesus sebagai Mesias menjangkau semua pihak. Tidak hanya orang yang ada di situ, tetapi semua pihak. Sebab melalui bahasa yang ditulis di atas kepala Tuhan Yesus itu, dalam bahasa Ibrani, menjangkau kalangan agamawan, terjangkau semuanya, Bapak Ibu Saudara, ahli-ahli agama. Melalui bahasa Latin, terjangkau kalangan birokrasi para pemerintah, dan mereka mendengar dan memahami hal itu, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara,
menjangkau kalangan para intelektual atau para budayawan, atau mereka juga menyimak tentang berita tentang Yesus. Jadi berita tentang Yesus ini secara tidak langsung sudah tersiar kepada seluruh penjuru bumi, kepada seluruh orang yang memiliki bahasa mereka masing-masing. Bahkan dalam segala profesi manusia, mereka mendengarkan bahwa Yesus adalah Raja orang Yahudi yang mati itu Bapak Ibu Saudara. Jadi karena kasih yang besar dari Allah, sehingga Dia harus mengharuskan mengorbankan anaknya yang tunggal menjadi tebusan manusia yang sesungguhnya tidak layak. Saya dan Bapak Ibu tidak layak ditebus. Saya dan Bapak Ibu harus berdosa. Tapi karena Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu, Dia harus mengutus anaknya yang tunggal itu menjadi korban menebus saya dari dosa dan dosa. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, peristiwa kematian Yesus sangat-sangat ajaib, sangat-sangat mengejutkan. Tanpa Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran tentang dirinya, walaupun Dia menyampaikan ditolak, tapi dengan cara Pilatus semua kebenaran itu benar. Dan kita yang saat ini pun mengalami kebenaran itu. Yesus mati di atas kayu salib. Sebab kamu telah dibeli dengan harga telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Kita sudah ditebus dengan harga yang lunas oleh Tuhan, dibayar di atas kayu salib dengan darahnya yang tercurah. Darahnya yang tercurah membuat saya dan Bapak Ibu mengalami penebusan yang luar biasa di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam darah Yesus yang tertumpah manusia, saya dan Bapak Ibu menemukan kembali jati diri kita masing-masing. Sebab kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita yang tadinya sudah berdosa dan kita sudah terpisah dari Allah karena keberdosaan kita. Kita yang tadinya tidak bisa sampai kepada Bapa di surga, Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah menebus saya dan Bapak Ibu, sehingga kita saat ini manusia yang terpisah dengan Allah, kita boleh berjumpa dengan Sang Pencipta, dengan Bapa kita, dengan Allah kita yang menciptakan kita. Berjumpa dengan Tuhan karena pengorbanan daripada Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Yang pertama yang kita harus renungkan adalah melalui jalan salib yang dialami oleh Tuhan, membuktikan kasih-Nya bagi kita. Kasih Allah yang ajaib dan Bapak Ibu sudah mengenal. Jalan salib menjadi pilihan Allah sebagai bukti betapa besar kasih Allah, dan yang tak mudah terjangkau dengan pikiran kita apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Kasih Allah dijawab dengan berperlawanan, kebencian, amarah, hinaan, cercaan, dan perilaku antisosial. Manusia meresponi kasih Allah itu dengan tidak manusiawi, dengan tidak sepenuh hati, dengan tidak kepekaan kasih Allah itu. Tetapi kita yang sudah merasakan kasih Allah itu meresponinya dengan kerendahan hati, meresponinya dengan penuh dengan penyesalan diri. Karena kenapa Allah mati bagi saya dan Bapak Ibu? Karena kasih. Dia menjalani jalan salib karena kasih bagi saya dan Bapak Ibu. Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal menjadi kurban, dihina, dikhianati, dicemooh, bahkan tidak layak menerima penghukuman itu sebenarnya. Tetapi yang merelakan anaknya yang tunggal yang satu-satu itu, tak ada setia menanggung semua kehendak Bapaknya di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib kita mengalami pengampunan dosa. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Jadi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ternyata sudah juga jauh-jauh hari sudah dibuatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dalam rangka merealisasi penyelamatan dari Allah kepada kita di dalam dunia ini. Tuhan Yesus telah
menyelesaikan dengan dosa. Bukti kasih Allah yang pertama. Yang kedua adalah jalan salib adalah anugerah Tuhan bagi kita. Peristiwa salib dan kematian Yesus menginspirasi setiap kita. Anugerah yang Tuhan berikan itu menginspirasi kita supaya kita mengoreksi diri, mengoreksi perilaku kita, mengevaluasi hidup kita, tingkah laku kita, cara pikir kita, cara bertindak kita harus mengoreksi. Apakah kita layak menerima anugerah? Kalau kita sudah mengoreksinya, maka kasih yang kita terima, anugerah yang cuma-cuma itu Dia berikan bagi saya dan Bapak ini. Mari kita mengoreksi diri. Dan kita sama seperti orang-orang yang ada di tengah-tengah siksaan jalan salib yang dialami oleh Tuhan Yesus. Setelah terjadi bahwa ada penyesalan, tapi kita saat ini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kesempatan ini melewati kita. Inilah saatnya kita mengoreksi diri. Inilah saatnya kita mengevaluasi diri. Yang sesungguhnya kita adalah manusia yang tidak beres, manusia yang paling dosa, tetapi tidak menghalangi dan membatasi kasih agung yang Allah berikan dengan tulus dan ikhlas bagi saya dan Bapak Ibu. Luar biasa manusia yang tidak beres, tapi menikmati anugerah yang cuma-cuma dari Allah. Karena itu Bapak Ibu berkata oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun rencana Allah mungkin dibelenggu dengan perlawanan atau rancangan manusia, mungkin manusia merasa sukses dalam semuanya itu, tetapi semuanya itu adalah hanya membawa malapetaka bagi mereka, tetapi membawa kabar sukacita bagi kita yang merasakan kasih. Malam hari ini dalam doa malam kita Bapak Ibu Saudara, mari kita merenung jalan salib anugerah Allah, jalan salib bukti kasih Allah. Kita sudah menerima, kita sudah merayakannya, dan kita sudah mengalaminya. Jangan sia-siakan semua yang sudah Tuhan kerjakan bagi saya dan bagi Bapak Ibu, mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan, bukti kasih dan anugerah yang kami alami dalam jalan salib yang Kau jalani mengingatkan kami betapa besar dosa kami, betapa besar hukuman yang harus kami alami. Sesungguhnya kami yang dulu, tetapi karena Kau mengasihi kami, Kau menjalani kami, Kau mati di atas kayu salib. Kebenaran tersebar terdengar luas melalui orang-orang yang menolak. Tuhan sendiri memakai mereka untuk menyuarakan kebenaran. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bangga punya Bapak seperti itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.